Oke guys, selain tadi yang sudah dijelaskan di depan oleh Mas Gaul dan Mas Gon tadi tentang job desk atau peran-peran anggota panitia dan organizer, ada juga istilah-istilah lain dalam organizer atau panitia pertunjukan musik. Misalnya yang mungkin tadi tidak disebutkan, ada tim kreatif. Oke, tim kreatif ini apa? Tim kreatif ini bagian dalam seksi acara dan perlengkapan kalau di panitia. Nah, kalau di organizer biasanya berdiri sendiri. Nah, tim kreatif ini tugasnya apa? Yang penting adalah dia membuat ide-ide baru yang fresh tentunya, serta mengembangkannya. Jadi ide-ide baru tentang pertunjukan ini dikembangkan dan dirancang, atau apa ya istilahnya, tim kreatif ini harus bisa merancang desain atau konsep pertunjukan musik yang berbeda ya. Nah, itu tim kreatif, namanya saja tim kreatif berarti harus kreatif guys. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya stage manager. Stage manager ini bagian dalam seksi acara dan perlengkapan. Sama kalau di organizer dia berdiri sendiri. Oke, stage manager di sini dia ya jelas orangnya harus powernya harus kuat, harus fisiknya harus kuat juga, dan dia harus cekatan, cerdasnya harus cerdas secara apa ya, kinetis juga. Oke. Nah, dia tugasnya bertanggung jawab penuh untuk mengatur dan menyiapkan pementasan di panggung pada saat hari pelaksanaan. Jadi dia harus menguasai rundown yang sudah disusun tim acara ataupun tim kreatif tadi ya, yang utama tim acara sebenarnya. Oke, jadi dia harus menguasai, jadi dia harus tahu artis A ini kapan, artis B kapan, berapa menit. Nah, dia yang mengatur semuanya. Nah, pada saat di hari H di panggung atau hari pelaksanaan di panggung, dia yang memimpin semuanya, harus nurut sama dia di panggung, termasuk si artisnya. Kalau artisnya belum jadwalnya keluar ya tidak boleh keluar. Kalau artisnya jadwalnya 5 menit ya 5 menit, tidak boleh lebih. Biasanya kalau lebih maka akan di-cut oleh si stage manager. Jadi stage manager juga harus tegas, jadi berani gitu. Ada artis mau main udah lebih dari 10 menit padahal waktunya 10 menit, maka harus di-cut, biasanya dikasih tanda. Kalau artisnya tetap ngeyel, biasanya si stage manager langsung calling sama sound engineer-nya atau sound manager-nya, cut aja mati. Oke, jadi jangan sampai kejadian seperti itu guys. Nurut, kalau kalian jadi artis atau talent, waktunya berapa menit ya harus berapa menit, jangan melebihi. Oke, kemudian biasanya si stage manager ini juga punya tim guys. Timnya ini biasanya disebutnya kru atau crowd. Oke, krunya banyak, jadi dia punya kru. Tadi kalau di organizer dia punya, tadi sudah di bagan tadi kalian lihat, dia ada runner, ada liaison organizer, kemudian ada LO ya, kemudian ada timer dan lain sebagainya, sound engineer dan lain sebagainya, itu punya tim. Jadi dia yang memimpin. Oke, selanjutnya ada musik director. Karena pertunjukan musik, ini ada musik director. Musik director ini tugasnya adalah mencari, memilih, serta menentukan dan menyediakan lagu-lagu yang akan ditampilkan oleh si artis. Kalau itu pertunjukannya berupa konsernya itu satu rangkaian atau nyambung, misalnya berupa cerita, nah itu biasanya ada musik directornya. Tapi kalau itu konsernya konser kayak campuran gitu ya, ada ratusan artis, biasanya musik director hanya memberikan tema ini. Sekarang temanya kemerdekaan, maka lagu yang dibawakan tak bisa menyangkut tentang nasionalisme atau menyangkut tentang kemerdekaan Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi musik director kadang ada, kadang tidak gitu. Nah, kemudian musik director ini juga menyiapkan format atau bentuk pertunjukan musik. Jadi kalau orkestra ya dia menyiapkan semuanya, butuhnya berapa orang, ini berapa ini, karena
harus didata guys, harus didata ke sekretariat, kemudian karena harus bekerja sama. Misalnya 60 orang ya, ini kaitannya sama konsumsi, sama perlengkapan, sama macam-macam, jadi harus detail. Kemudian yang lainnya adalah sound director. Sound director ini tugasnya merencanakan serta mengatur penuh semua tata suara yang diperdengarkan. Nah, sound director di sini tadi sebenarnya sudah disebutkan juga dalam bagian organizer. Jadi sound director atau sound engineer itu dia yang mengatur, jadi harus cerdas ya, dia telinganya harus peka, dia mengatur tata suara semuanya gitu. Artis A sama artis B itu bisa berbeda. Nah, kemudian kadang kalau dalam pertunjukan musik itu artis utamanya atau main artisnya itu soundnya harus dipasang lebih bagus dari artis pembukanya, entah tampilannya atau mungkin kualitas dia nyanyinya atau dia main musiknya tidak lebih bagus dari artis pembukanya, tetapi tetap harus, karena itu sudah aturan guys. Jadi kalau yang namanya pertunjukan musik, artis utama itu harus levelnya harus di atas, maksudnya di atas dari segi soundnya, jadi harus dibikin lebih bagus. Nah, itu sedikit pengetahuan guys, jadi supaya tidak tidak berbalik gitu. Itu sudah aturan semuanya, sudah dalam tata pertunjukan musik, hal-hal seperti itu, semacam itu terkhusus sound director atau sound engineer biasanya sudah tahu. Gitu guys, yang bisa masuk sampaikan istilah-istilah lain dalam pertunjukan musik atau dalam organizer atau dalam panitia pertunjukan musik. Terima kasih guys. Nah guys, kita kan tadi sudah tahu apa itu organizer dan panitia. Organizer dan panitia itu membutuhkan apa yang namanya guys. Ini biasa disebut dengan proposal kegiatan. Nah, apa itu proposal kegiatan? Proposal kegiatan itu sangat diperlukan guys untuk membuat sebuah konser atau pertunjukan musik. Jadi ibaratnya ini adalah lembar tertulisnya atau bukti tertulisnya, planningnya ada di sini semua. Nah, proposal ini juga memuat isi yang poin-poinnya ada beberapa guys. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, masuk agak ke sini supaya nanti tampilannya bisa di samping sini. Yang pertama itu ada nama kegiatan guys. Nama kegiatan, jadi dalam proposal kegiatan di dalamnya itu ada yang pertama nama kegiatan, itu berisi tentang tema, nama atau identitas kegiatan yang diselenggarakan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ada latar belakang guys. Latar belakang ini berisi tentang alasan serta tujuan umum diadakannya kegiatan tersebut. Bisa juga disusun dalam 5W dan 1H. W, pertama what, apa itu, who, siapa yang mengadakan, where, di mana, when, kapan, dan why, kenapa kalau diadakan. Satu lagi H, how, bagaimana mengadakannya. Nah, kemudian yang ketiga ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan itu berisi beberapa poin tujuan secara rinci dan sudah secara khusus di situ. Jadi kalau poin tujuan kegiatan tujuannya sudah dirinci 1, apa 2, apa 3, apa. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk kegiatannya. Bentuk kegiatannya itu berisi tentang sajian musiknya ini secara umum apa namanya? Apakah band, apakah orkestra, apakah yang lainnya. Jadi ada disusun di situ. Atau kalau misalnya campuran ya ada apa saja. Itu saja kegiatannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya guys, ada waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi di proposal juga ditulis waktunya kapan gitu. Kemudian tempatnya ada di mana gitu.
Kalau 2 hari ya ditulis 2 hari, waktunya jam berapa sampai jam berapa, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian susunan panitia atau organizer, jadi ditulis di sini sudah by name, ketuanya namanya siapa, wakilnya siapa, seksi konstruksi siapa, dan lain sebagainya. Jadi itu susunan panitia atau organizer. Kemudian yang selanjutnya adalah susunan acara. Nah, susunan acara di sini berisi tentang garis besar acara yang diadakan. Kalau acaranya 5 hari ya berarti ditulis di sini 5 hari. Tetapi itu secara umum, bukan detail. Jadi bukan seperti rundown. Kalau rundown sudah detail. Kalau ditulis rundown nanti proposalnya jadi tebal sekali. Oke, kemudian rencana anggaran. Nah, ini rencana anggaran di sini ditulis rencana pemasukan serta pengeluarannya. Itu. Nah, untuk rencana anggaran di sini berbeda-beda guys. Ada yang kalau proposal untuk mencari dana maka rencana pengeluarannya dibuat lebih besar dari pemasukan. Gitu. Jadi nanti kekurangannya digunakan untuk mencari dana. Nah, kalau proposal yang ada di organizer itu langsung, jadi pemasukannya sudah dari klien, sponsorship, biasanya seperti itu dan sudah pas gitu. Nah, tetapi itu berbeda-beda tergantung ini proposal untuk apa. Nah, selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan lain. Poin ketentuan-ketentuan lain itu berisi tentang ketentuan serta aturan lain mengenai donatur dan sponsor. Jadi di proposal itu kalau untuk cari dana mestinya ditulis. Jadi ini kalau mau nyumbang sekian itu masuknya ke kategori apa gitu, biasanya platinum atau gold atau silver atau yang lainnya atau bronze gitu. Jadi ditulis di situ. Nanti ada semacam satu lembar yang isinya itu untuk hitam di atas putih, ibaratnya tanda tangan deal-dealan dengan pihak sponsor atau pihak vendor atau yang lainnya. Jadi di situ ditulis misalnya ketentuan jadi vendor, ketentuan jadi sponsor, ketentuan jadi donatur itu bagaimana, feedbacknya apa saja. Misalnya feedbacknya nanti di situ ditulis, oh nanti boleh pasang iklan, oh nanti boleh namanya dibacain oleh MC dan lain sebagainya. Oke, itu ketentuan-ketentuan lain. Dan selanjutnya sekretariat. Poin sekretariat itu berisi tentang alamat sekretariat, kontak person, email atau segala medsos yang bisa dihubungi penyelenggaranya. Jadi ini yang menyelenggarakan siapa. Nah, di situ di sekretariat itu harus ditulis secara jelas. Kalau punya alamat ya ditulis alamatnya, kalau tidak ada alamat ya paling tidak kontak person atau email yang bisa dihubungi. Selanjutnya penutup. Penutup ini berisi kalimat penutup serta harapan kerjasama dengan pihak-pihak yang bekerjasama, misalnya sponsor, donatur atau vendor. Jadi ditulis di dalam kalimat penutup itu ditulis biasanya nih, besar harapan kami untuk bisa bekerjasama dengan bapak atau ibu dan lain sebagainya. Begitu, itu kalimat penutup. Dan yang terakhir adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan di sini berisi tanda tangan serta ibaratnya pengesahan dari panitia atau organizer tersebut. Biasanya yang tanda tangan atau yang mengesahkan itu yang pangkatnya tinggi. Kalau di panitia biasanya ada pelindung, ada penanggung jawab, ada ketua biasanya itu. Sedangkan kalau dalam organizer biasanya owner dan klien begitu. Oke, itu guys tentang proposal kegiatan. Oke guys, kali ini Mas Nu akan menjelaskan tentang poster atau flyer atau apapun tentang pertunjukan musik. Jadi ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan ketika misalnya nanti kalian menjadi, tadi sudah diperankan oleh Mas Daul, seksi publikasi. Nah itu kalian kaitannya nanti akan membuat poster atas jenisnya. Nah dalam poster itu misalnya ini ya poster, nah, anggaplah ini sebuah poster. Nah tidak hanya serta-merta gambar kemudian tanggal hari, tidak hanya itu saja yang harus
dicermati. Ada banyak guys. Jadi ada beberapa poin yang perlu dicermati. Misalnya yang pertama, dalam poster itu harus memuat jenis pertunjukan musiknya. Jadi itu poster pertunjukan musik apa? Itu harus ada di situ tertulis. Kemudian yang harus ada artis atau talentnya, karena biasanya seorang lewat, misalnya ada orang lewat, ada poster ataupun flyer tempel ataupun ada baliho, pasti yang dilihat pertama adalah artis atau talentnya. Raisa, Afgan, nah maka Beyonce, maka akan menarik di situ. Makanya itu penting. Kemudian waktu dan tempat pertunjukan, jangan lupa ini tidak menunjukkan waktunya di mana, tempatnya di mana. Waktunya apa? WIB, WIT, WITA atau waktu London, waktu Amerika, nah itu berbeda-beda. Hati-hati di situ. Tempat pertunjukan itu juga harus detail guys. Jangan hanya gedung A lantai 7. Nah, yang namanya gedung A itu ada banyak sekali di Indonesia, di dunia juga ada banyak. Jadi harus jelas jalan apa, kemudian nomor berapa, baru nama gedungnya, atau nama gedungnya dulu baru jalannya. Karena terkadang juga ada di beberapa kota ada nama jalannya sama, misalnya Jalan Ayani itu ada di Jakarta, ada di beberapa kota lain juga ada, atau Jalan Sudirman itu di Jogja ada, di kota lain juga ada. Nah itu hati-hati karena penulisan di sini harus jelas. Kemudian siapa yang mengadakan? Nah kalau ini biasanya di bawah sendiri atau di atas. Jadi misalnya A organizer present atau apapun mempersembahkan, nah itu yang mengadakan, atau kementerian apa mempersembahkan, nah itu jadi harus jelas. Kemudian kalau itu bertiket atau ada HTM-nya ya ditulis di situ harganya free atau ada kelas-kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, itu harus jelas. Kemudian kontak person itu juga sangat penting. Jadi kalau misalnya sudah cetak 1000 poster, ini ternyata ada yang lupa. Ada yang lupa misalnya alamatnya atau waktunya tidak ditulis di situ. Nah, yang harus tidak lupa adalah kontak person karena itu pasti dihubungi. Itu guys beberapa poin yang perlu kalian perhatikan dalam poster atau flyer pertunjukan musik atau bisa juga di baliho informasi. Nah itu harus kalian perhatikan. Nah selain itu juga gambar. Nah gambar di sini sangat penting guys. Jadi misalnya, nah ini biasanya poster itu yang dilihat itu gambarnya, tulisannya itu nomor 2. Pasti yang tahu kalau udah ada gambarnya siapa, Afgan, Raisa, Tompi. Nah itu langsung dilihat, wah ada konser apa itu, dan dilihat tulisannya tanggal siapa, kapan gitu. Nah maka itu gambar itu penting karena gambar sangat menarik. Jangan sampai gambarnya nggak ada hubungannya sama posternya. Oke, misalnya kayak di jalan-jalan itu ada poster ya, Mas Nu pernah lihat misalnya Pak siapa pernah beli di sini, padahal belum pernah, ternyata ada tulisan tidaknya gitu. Oke, jangan seperti itu guys, itu menipu. Oke, tidak baik. Oke, sekian mengenai penjelasan poster dari Mas Nu. Nah, sudah tahu kan sekarang apa itu organizer, apa itu panitia, bedanya gimana, job desknya bagaimana, sudah tadi diperankan oleh Mas Gaul. Nah, kalau kalian sudah tahu, jangan lupa, tentu ini bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi jangan lupa klik like dan subscribe, atau mau di share ke teman-teman yang lain silahkan. Oke guys, sampai di sini dulu.